Selanjutnya, ketika kita belajar Hangul, ada beberapa hal yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama, semua konsonan dan vokal harus dipasangkan agar mengeluarkan bunyi. Contoh, G ditambahkan dengan U menjadi gu. Tapi jika G berdiri sendiri maka tidak bisa mengeluarkan bunyi. Jadi semua konsonan ini harus dipasangkan dengan vokal agar bunyi ciri khas dari konsonan tersebut dapat dilafalkan. Yang kedua, konsonan tidak berbunyi ini tidak dapat mengeluarkan bunyi seperti G, S, B, atau M, dan yang lain sebagainya. Tapi jika dipasangkan dengan vokal, maka mengeluarkan bunyi dasar vokal saja. Contohnya, konsonan tidak berbunyi ditambahkan dengan vokal A, I, dan U, maka hanya bisa mengeluarkan bunyi vokal dasar tersebut, yaitu A, I, U, dan tidak memiliki ciri khas seperti konsonan G, konsonan S, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ketika konsonan tidak berbunyi menjadi akhiran suku kata, maka bunyinya menjadi eng atau ng. Contoh, G ditambahkan dengan A dan ditambahkan dengan konsonan tidak berbunyi itu menjadi gang ketika konsonan tidak berbunyi ini berada di bawah posisinya atau di akhir suku kata. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rumus penggabungan Hangul. Secara garis besar rumus penggabungan Hangul ada dua, yaitu konsonan ditambahkan dengan vokal dan yang kedua konsonan ditambah vokal ditambah konsonan. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa di konsonan ini ada konsonan tunggal dan konsonan ganda, sedangkan dalam vokal ada vokal tunggal, vokal ganda, dan vokal gabungan. Mari kita lihat contoh rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama ada konsonan tunggal N ditambahkan dengan vokal tunggal O menjadi no. Yang kedua ada konsonan ganda T ditambahkan dengan vokal tunggal A menjadi ta. Jadi di sini hanya terdiri dari konsonan dan vokal saja. Tetapi konsonan bisa terdiri dari konsonan tunggal maupun konsonan ganda, dan vokal bisa terdiri dari vokal tunggal, ganda maupun gabungan. Yang kedua, rumusnya adalah konsonan ditambah vokal dan ditambah konsonan. Contohnya, yang pertama ada konsonan tunggal G ditambahkan dengan vokal ganda yo dan ditambahkan dengan konsonan tunggal N. G, yo, dan N menjadi gyon. Jadi langsung digabung saja seperti ini teman-teman, tidak usah dipisah-pisah. Jadi ada G, yo, dan N langsung dijadikan satu menjadi gyon. Yang kedua ada konsonan tunggal S, ada vokal gabungan W, dan ada konsonan tunggal M. Digabungkan S, W, dan M menjadi swim. Seperti itu teman-teman. Berikut merupakan tabel penggabungan Hangul. Jadi di sini sudah ada beberapa contoh konsonan dan ada beberapa contoh vokal. Dari vokal tunggal, vokal ganda, dan juga vokal gabungan. Yang pertama ada konsonan G ditambahkan dengan A menjadi ga. Konsonan G ditambahkan dengan O menjadi go. Ditambahkan dengan yo menjadi gyo. Ditambahkan dengan ei menjadi gi. Jadi tabel ini merupakan contoh untuk mempermudah bagaimana sih penggabungan konsonan dan vokal dalam bahasa Korea. Seperti itu teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggabungkan vokal dan konsonan melalui video. Jadi teman-teman semua mohon perhatikan video berikut ya. Dari video barusan bisa kita lihat di sini ada konsonan dan vokal, kemudian konsonan dan vokal, yaitu konsonan tidak bersuara dan vokal A, yang sebelahnya adalah konsonan J dan vokal U. Kita lihat di sini ada perbedaan teman-teman. Jadi ada vokal yang berdiri di samping, ada juga vokal yang posisinya di bawah konsonan. Kenapa seperti itu? Jadi di Korea memang ada penempatan vokal yang di samping konsonan, ada juga penempatan vokal yang di bawah konsonan. Perbedaannya adalah
Jika garis berdirinya ini lebih panjang, maka posisinya di sebelah konsonan. Tapi jika garis tidurnya ini lebih panjang, maka posisinya di bawah konsonan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggabungkan konsonan, vokal, dan ditambahkan dengan konsonan lagi. Perhatikan video berikut ya teman-teman. Dari video yang barusan bisa kita lihat di sini ada konsonan, vokal, dan konsonan lagi. Di sini juga ada konsonan, vokal, dan konsonan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada vokal yang di samping dan ada juga vokal yang di bawah konsonan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penempatan vokal ganda atau vokal gabungan. Jadi di sini kita akan belajar tentang penggabungan konsonan ditambahkan dengan vokal ganda atau vokal gabungan. Kita lihat di sini ada konsonan B dan juga ada vokal gabungan wa, o dan a. Kemudian ada konsonan tidak berbunyi dan ada vokal ganda ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis nama kita dalam bahasa Korea. Penulisan kata asing termasuk nama kita dalam bahasa Korea disesuaikan dengan cara pengucapan atau pelafalannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa konsonan yang tidak bisa disatukan. Jadi antara konsonan satu dengan yang lainnya harus ditambahkan vokal. Selain itu, akhiran S dan H dalam kata asing juga harus diberikan vokal. Konsonan yang tidak bisa disatukan dalam kata asing contohnya adalah kata stop dalam bahasa Inggris ditulis menjadi stop, bukan stop, karena kalau S berdiri sendiri maka tidak bisa mengeluarkan bunyi atau tidak bisa dilafalkan. Sehingga antara konsonan S dan T harus diberikan vokal yaitu vokal E menjadi stop. Kemudian contoh yang kedua ada nama Tri Ardi ditulis menjadi Tri-A-R-D karena antara konsonan T dan R harus diberikan vokal dan antara konsonan R dan D juga harus ditambahkan vokal. Kalau misalnya di kata Ardi hanya menggunakan huruf R saja tidak diberikan R, maka dibacanya bukan Ardi tetapi Aldi karena di belakangnya tidak ada vokal yang mengikuti, seperti itu. Kemudian kata asing yang berakhiran S atau H, contohnya adalah Bagus Andika, ditulis menjadi Bagus. Karena jika hanya ditulis dengan B-A-G-U-S dalam bahasa Korea, pelafalannya bukan bagus tetapi menjadi bagut karena di belakangnya tidak ada vokal yang mengikuti sehingga harus dipenggal dengan vokal E. Kemudian contoh selanjutnya adalah Ahmad Riyadi ditulis menjadi A-H-Mat atau Made bukan Atmat karena H di bawah ini dibaca T bukan dibaca H sehingga antara konsonan H dan M harus diberikan vokal E sehingga melafalkan H-nya ini bisa, melafalkan H konsonan H-nya ini bisa dilakukan. Jadi Ahmad. Kali ini kita akan mencoba membaca bersama-sama dan di bawah ini juga sudah saya berikan alfabet untuk panduan teman-teman semua, jadi lebih mudah untuk melafalkannya. Pertama-tama akan saya lafalkan terlebih dahulu, kemudian nanti teman-teman ikutin ya. 저는 회사원입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 제 고향은 칠레곤입니다. 한국어를
공부합니다. 반갑습니다. Pelajaran hari ini kita akhiri dan sampai bertemu di video selanjutnya. KPE Fighting! 감사합니다.